Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai pembahasan di video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nelsi Zakir Hakim dari kelas F dengan nomor induk mahasiswa 11076222051, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada pembahasan video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit beberapa opini pribadi saya yang berjudul Tantangan dalam Terciptanya Kesatuan dan Keberagaman Bangsa Indonesia, yang saya ambil berdasarkan tema dari kelompok kami sebelumnya, yaitu bangsa, di mana tugas ini merupakan tugas pengganti ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Latif Salim Hidayat, MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu bangsa. Nah, pengertian bangsa ini terbagi menjadi dua, yaitu bangsa secara etnik dan bangsa secara kultural. Nah, bangsa secara etnis merupakan seseorang atau sekelompok manusia dari ras dan keturunan yang sama yang tinggal di wilayah tertentu. Selain itu, secara fisik mereka juga memiliki ciri yang sama. Sedangkan bangsa secara kultural merupakan sekelompok orang yang memiliki budaya yang sama, seperti mata pencaharian, bahasa, dan elemen lainnya mereka dari asal-usul yang sama. Kemudian bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu adalah sekelompok orang yang memiliki asal-usul, bahasa, adat istiadat, dan sejarah yang sama. Kesamaan inilah yang menjadikannya berpemerintah sendiri. Namun penting untuk dicatat bahwa definisi bangsa dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Istilah ini juga dapat digunakan dalam konteks lebih luas untuk merujuk pada seluruh umat manusia sebagai satu kelompok, atau untuk merujuk para komunitas yang lebih kecil seperti kelompok suku atau kelompok identitas budaya yang unik. Definisi bangsa dapat kompleks dan kontroversial tergantung pada perspektif sejarah, politik, dan sosial yang digunakan. Setelah kita telah memahami apa yang dimaksud dengan bangsa itu, selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana sih tantangan yang akan kita hadapi untuk mencapai terciptanya kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Karena kan sudah kita ketahui ya pasti ya bahwa Indonesia itu memiliki budayanya yang sangat beragam, agamanya, ras, dan sebagainya tuh dari sukunya juga beragam. Dan hal ini merupakan salah satu tantangan terpenting yang perlu kita atasi. Dan menurut saya berikut adalah beberapa tantangan dalam mencapai kesatuan dan keberagaman Indonesia. Yang pertama adalah tantangan karena adanya perbedaan etnis dan kebudayaan Indonesia. Indonesia ini memiliki keragaman etnis dan kebudayaannya yang kaya. Etnis ini mengacu pada sekelompok orang yang memiliki ikatan bersama berdasarkan faktor-faktor seperti keturunan, asal geografis, ras, dan bahasa. Etnis biasanya terkait dengan karakteristik fisik seperti bentuk wajah, kulit, dan struktur tubuh. Sementara budaya mengacu pada bagaimana cara-cara nilai hidup, lalu kepercayaan, norma-norma, dan adat istiadat yang diwariskan dan dibagikan oleh sekelompok orang. Aspek-aspek budaya ini mencakup seperti bahasanya, makanan, agama, seni, musik, tarian, dan lainnya. Namun perbedaan ini juga dapat menjadi salah satu tantangan kita dalam mencapai kesatuan dan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Karena jika seseorang tidak bisa menghargai perbedaan etnis dan budaya Indonesia, maka dia akan bersikap semena-mena, semuanya sendiri tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Bahkan mereka dapat melakukan diskriminasi karena perbedaan ini. Karena itu, kita sebagai generasi muda perlu untuk memperhatikan masalah ini dan jangan disepelekan. Penting untuk kita belajar menghormati, menghargai, dan merayakan perbedaan tersebut sambil membangun kesadaran akan persamaan dan persatuan di antara semua kelompok etnis dan budaya. Baik, yang kedua adalah kebebasan beragama. Indonesia adalah negara yang beragam agamanya serta keyakinannya. Kebebasan beragama juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang berarti negara akan melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Di negara kita, Indonesia terdapat 6 agama yang telah diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
dan agama tersebut pastinya telah menciptakan keragaman, mulai dari kitab sucinya, tempat ibadah, hari besar, hingga budayanya. Lalu tantangannya apa sih? Masih banyak ya. Yang pertama itu, masih banyak orang yang tidak memiliki toleransi atau biasa kita menyebutnya intoleransi. Hal ini bisa kita temui di mana? Saya akan mengambil contoh dari salah satu kasus yang saya ambil dari berita, yaitu adalah perusakan tempat ibadah di Sintang, Kalimantan Barat, di mana ratusan warga merusak dan membakar sejumlah bangunan milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Pembakaran dan perusakan masjid ini dilakukan oleh sekitar 130 orang yang mengatasnamakan aliansi umat Islam. Dalam hal ini bisa terlihat ya bahwa masih banyak orang yang intoleransi, yang tidak bisa menerima perbedaan tersebut. Dan hal ini merupakan salah satu tantangan kita sebagai generasi muda ke depannya. Kemudian adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas agama. Walaupun Indonesia telah mengakui 6 agama yang telah saya sebutkan tadi, namun pastinya masih ada orang yang beragama lain di Indonesia walaupun minoritas. Dan karena hal ini, mereka mungkin menghadapi seperti pembatasan dalam membangun tempat ibadah, mempraktikkan agama mereka, bahkan mereka mengalami tekanan dari masyarakat sekitarnya karena mereka adalah orang yang memiliki agama minoritas. Yang ketiga adalah menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial. Hal ini juga merupakan salah satu tantangan kita ya, karena menjaga kesetaraan dan keadilan sosial di antara berbagai kelompok sosial dan ekonomi di Indonesia adalah tantangan yang penting. Lalu apa saja tantangannya? Memang banyak. Yang pertama itu adalah ketimpangan ekonomi yang signifikan sehingga akan menyebabkan kesenjangan sosial. Ketimpangan ini bisa terjadi dalam hal seperti perbedaan pendapatan, kekayaan, akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan fasilitas publik. Selanjutnya adalah diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Lagi-lagi hal ini disebabkan oleh keragaman Indonesia seperti suku, ras, agama, dan gender. Dan hal ini merupakan tantangan serius untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial. Diskriminasi sosial dapat mengakibatkan banyak hal, seperti pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang haknya dicuri, lalu mengganggu kesehatan mental dan kesejahteraan individu, kesempatan yang tidak adil, dan masih banyak hal lainnya. Karena ini penting untuk diingat bahwa diskriminasi sosial tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasarannya, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk berkomitmen dalam memerangi diskriminasi sosial dan membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan toleran. Dan terakhir adalah pendidikan dan kesadaran. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran akan keberagaman, toleransi, dan persatuan. Semua hal ini kita peroleh dari pendidikan. Namun bagaimana tantangan yang didapatkan untuk mencapai pendidikan dan kesadaran yang ideal? Nah, tantangan pertama ini datang dari aksesnya yang terbatas terhadap pendidikan. Karena masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, seperti faktor-faktor kemiskinan, infrastruktur yang buruk, dan ketidaktersediaannya fasilitas pendidikan dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan kualitas. Nah, kesenjangan dalam kualitas pendidikan ini juga merupakan tantangan yang penting, karena sekolah-sekolah di daerah pedesaan atau masyarakat yang mengalami kekurangan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya. Kemudian juga kurikulum yang kurang berkualitas dan guru yang tidak memadai, atau bahkan mereka kekurangan guru. Nah, hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam kesempatan belajar dan menciptakan ketidaksetaraan dalam kesadaran dan pengetahuan. Yang ketiga adalah kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran dan kompetensi guru juga menjadi tantangan dalam pendidikan. Guru yang kurang terlatih atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai dapat menghambat proses pembelajaran dan juga perkembangan bagi kesadaran siswa. Sehingga peningkatan pelatihan guru dan standar pengajaran menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini. Dan terakhir adalah tantangan teknologi. Nah, penggunaan teknologi dalam pendidikan ini dapat menjadi tantangan, terutama bagi para orang yang tidak memiliki akses yang memadai, seperti tidak memiliki laptop, tidak mengerti cara-cara penggunaan teknologi di zaman sekarang.
Ketimpangan digital dapat membatasi akses ke sumber daya pendidikan online dan menambah kesenjangan dalam kesadaran dan pengetahuan. Pak Heca membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Video ini telah usai, saatnya saya pamit.